Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Fani Trianata dari kelompok 7 tentang institusi ekonomi dalam ekonomi bazar. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif berbudaya lokal. Ekonomi kreatif berbudaya lokal adalah suatu perekonomian yang memaksimalkan kemampuan berkreasi masyarakat dengan mendayagunakan potensi-potensi yang terdapat pada budaya lokal yang ada untuk digunakan sebagai modal utama meraih keuntungan. Mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal berarti suatu perpaduan antara pengembangan ekonomi dengan memperhatikan kearifan budaya lokal sebagai sumber ide, inspirasi, maupun inovasi proses pengembangannya. Selanjutnya, gelombang ekonomi keempat. Pada tahun 2010, dibuat suatu platform digital yang bernama Ekonomi Kreatif Indonesia yang berfungsi untuk wadah bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui perkembangan industri kreatif di Indonesia yang mencakup 7 kelompok yaitu arsitektur, fashion, kerajinan, layanan komputer dan piranti lunak, periklanan, permainan interaktif, serta riset dan pengembangan. Adapun ruang lingkup pengembangan ekonomi kreatif yaitu dibagi menjadi 15 subsektor, yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, mode atau fashion, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, penelitian dan pengembangan, serta kuliner. Tantangan ekonomi kreatif yaitu pertama, ketersediaan sumber daya kreatif atau orang kreatif, profesional, dan kompetitif. Kedua, ketersediaan sumber daya alam berkualitas, beragam, dan kompetitif. Yang ketiga, sumber daya budaya yang dapat diakses secara mudah. Dan yang terakhir, serta industri yang berdaya saing tumbuh dan beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Ayu Pramudita. Di sini saya akan membahas yang pertama tentang solusi ekonomi kreatif. Berbicara tentang industri, maka unsur-unsur dan karakteristik dalam kegiatan produksi haruslah dijaga dan dikembangkan dengan baik, sehingga lebih inovatif, efisien, dan efektif. Solusi yang pertama yang harus dilakukan yaitu memberikan lapangan pekerjaan guna meminimalisir pengangguran. Yang kedua, meningkatkan nilai ekspor bangsa Indonesia. Yang kedua, peran pemerintah dalam ekonomi kreatif. Dalam hal ini, pemerintah harus menyediakan fasilitas publik yang dapat diakses dengan mudah sehingga dapat dijadikan sebagai ajang kreasi atau penyaluran ekspresif setiap individu. Misalnya, pemerintah harus menyediakan pelatihan atau UMKM kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus menekankan kepada masyarakat agar lebih menggunakan produk lokal atau produk dalam negeri. Yang ketiga, peran cendekiawan dalam ekonomi kreatif. Peran cendekiawan dalam konteks industri kreatif adalah keinginan menerapkan ilmu dan menularkannya. Cendekiawan mencakup budayawan, seniman, para pendidik atau lembaga pendidikan, para pelopor di paguyuban, padepokan, sanggar budaya dan seni, dan lainnya. Yang keempat, peran komunitas dan DUDI dalam ekonomi kreatif. Dalam proses pendidikan, keterlibatan DUDI dalam proses pembelajaran sangat penting karena perkembangan teknologi dan prosedur atau proses produksi atau jasa sangat berkembang pesat. Penerapan Racing Factory akan mendorong terbentuknya mekanisme kerjasama antar suatu lembaga pendidikan atau DUDI yang saling menguntungkan, sehingga suatu lembaga pendidikan akan selalu mengikuti perkembangan industri atau jasa secara otomatis dalam transfer teknologi, manajerial, perkembangan kurikulum, dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.